Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sebelum hambanya Bapak Dr. Yonas Maulana MTH memberikan pemaparan tentang mutu, saya akan membacakan riwayat hidup, yaitu riwayat hidup Bapak Dr. Yonas Maulana yang lahir pada tanggal 13 Februari 1965 di Alor. Status sudah menikah, 1 istri, 3 anak, dan istrinya bernama Ibu Evalita Haryanja, alumni IKSM MTH, MPD, dan memiliki 1 putri, yaitu saudari Sastra, satu putri yaitu dengan menimba ilmu di Universitas UKI, dan putra yang menimba ilmu di S1 Multimedia, jurusan Multimedia, dan 1 putra yang sudah tamat SMA. Semuanya berjumlah 3 anak. Pendidikan S1 STH di STT Aras Tamar tahun 1994, Magister Definiti atau MDiv 2002, dan Magister Teologi 2005. Dan gelar doktor diambil yaitu di tahun 2012. Jabatan saat ini sebagai Ketua SPMI. Demikian riwayat singkat dari yang saya bacakan. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih untuk panitia yang memberi kesempatan kepada kami dari pihak STD, khususnya dari bidang penjaminan mutu, untuk memaparkan apa yang berkenan dengan mutu yang kemudian kita lakukan di sekolah kita tercinta, secara khusus untuk mahasiswa baru, sehingga nanti akan ada kerjasama untuk implementasi mutu di sekolah kita. Kita sedang punya gerakan melalui ketua yang baru untuk sekolah unggul, STD yang unggul, menuju kepada institut dan universitas. Ya, kalau sampai kepada universitas mungkin yang lain ya. Karena nanti kita akan banyak program studi, sehingga ini memang butuh orang yang memang berpikirnya lebih maju lagi. Baik, saudara-saudara, hari ini saya menyampaikan apa yang disebut dengan unit sistem penjaminan mutu atau yang dikenal dengan SPMI. Tentu SPMI yang kita bicarakan itu adalah SPMI yang secara internal diberlakukan di setiap perguruan tinggi, secara khusus di STT kita. Saya bersyukur bahwa
setelah menjalani masa sebagai ketua STT tahun 2016 sampai 2020. Lalu kemudian yang menggantikan saya itu ada Dr. Uli Saud Nainggolan. Lalu dari Dr. Uli Saud Nainggolan ke bapak kita yang sekarang Dr. Binsar Antoni Huta Barat. Lalu saya dipercayakan untuk ada di bagian sistem penjaminan mutu. Oke? Kita lihat dulu. Tapi saya ingin tanya, seberapa mahasiswa baru yang pernah kenal istilah sistem penjaminan mutu internal? Ada yang pernah dengar di sekolah? Ada penjaminan mutu di sekolah SMA? Ada kan? Ada akreditasi sekolah? Di SMA ada akreditasi sekolah? Ada. Ada yang pernah dengar akreditasi sekolah? Nampaknya semua mungkin ada tetapi tidak diberitahu atau memang tidak tahu. Setiap sekolah mesti diakreditasi, baik swasta maupun negeri diakreditasi. Ya, karena apa? Persoalan mutu. Saya ingin menyampaikan secara pemahaman apa yang kita sebut dengan sistem penjaminan mutu internal. Kenapa dia begini? Apakah ya di bagian definisinya? Coba naik lagi. Oke lah, saya. Baik, secara definisinya, kalau kita memperhatikan, perhatikan saja ya, tidak usah dicatat, atau ada instruksi dicatat. Ada instruksi panitia untuk mencatat, ya oke lah. Maksudnya supaya diberi perhatian secara baik, karena saya akan ingin supaya kita kerjasama. Ya, dari sisi istilah ada SPMI Kemendikbud, karena bagaimanapun juga kita ada dalam negara ini, ada dalam sebuah sistem, dan sistem pendidikan itu dikelola dalam Kemendikbud. Oleh karena itu kita ingin melihat apa yang dimaksud dengan SPMI. Pertama yang dimaksud dengan SPMI itu tidak lain adalah memelihara dan meningkatkan mutu. Lalu apa yang disebut mutu nanti kita akan lihat. Jadi memelihara dan meningkatkan mutu. Jadi pemerintah melalui Kemendikbud punya apa yang disebut dengan SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemendikbud. Dalam rangka apa unit ini hadir? Tidak lain adalah dalam rangka memelihara dan meningkatkan mutu. Tentu mutu pendidikan tinggi yang dapat disebut berkelanjutan, yang dalam hal ini dijalankan secara ke dalam atau secara internal dalam sekolah itu. Untuk apa? Untuk mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi. Ada mahasiswa yang tahu visi misi kita atau visi sajalah yang lama? Visi kita apa? Yang terbaru? Silakan Martinus. Untuk visi lembaga seperti KSM yaitu untuk menciptakan para pelayan Tuhan yang hidup kudus, beriman dan berinovasi. Yang terbaru itu ada tinggi iman, tinggi pengabdian, tinggi apa lagi itu? Lupa ya? Oke. Jadi kalau yang lama itu semacam di pintu gerbang, sehingga pernah saya khotbah, siapakah yang boleh datang ke tempat ini? Dia yang memiliki 3 kata itu: kudus, kuat iman, dan kasih. Kalau tidak punya uang ya berdoa atau langsung WA ke orang tua misalnya. Oke, itu soal lain, nanti kita akan bicarakan. Ya, jadi itu dilakukan dalam rangka perwujudan visi dan misi, sehingga stakeholder dalam hal ini dapat bergembira, dapat merasa puas, tenang oleh karena apa? Tamatannya sesuai dengan visi misi. Tentu stakeholder kita di sini ada dari Pak Pastor kita, kemudian ada Gereja Santosa Asih, dan juga pengguna tamatan ini. Mahasiswa juga stakeholder. Gitu ya, artinya mahasiswa itu pengguna dari jasa pendidikan di tempat ini. Oke. Lalu kita maju lagi. Kita ingin mengenal apa sih yang dimaksud dengan
Karena dalam istilah SPMI, sistem penjaminan mutu internal, ada kata mutu. Ada yang bisa menolong kita apa yang mutu? Apa itu mutu? Ada rata-rata punya HP. HP mana yang bertahan lama? HP yang berkualitas. Ya, maksudnya HP jenis apa yang bertahan lama? Apakah Samsung kah atau ya? Nokia. Nah, jadi kalau begitu kita definisikan mutu itu produk yang bertahan lama, gitu. Itu dia bermutu. Tapi mutu juga adalah produk yang memenuhi kebutuhan. Misalnya kebutuhan akan sepeda. Kalau sepedanya terbatas, tidak memenuhi apa? Memenuhi keinginan pasar. Oke, mari kita memperhatikan. Di bagian yang kecil itu ada budaya mutu. Pola pikir, pola sikap, pola perilaku berdasarkan standar dikti. Jadi ada standar. Ini ada standar ya. Meja ini ada standar. Yang meja ini juga ada standarnya. Berapa ukurannya ini? Ini juga ada standar layarnya ya. Jadi kalau ini apa namanya? Yang ini. Apa itu? CPU kah? Yang ini layarnya? LCD ya. Yang LCD ada standarnya. Sehingga bisa dipakai di laptop mana saja. Standar. Ya tentu ini juga ada standarnya ini, yang ini. Ya, mari kita memperhatikan apa yang dimaksud dengan budaya mutu itu. Lanjut. Saya dikasih waktu berapa menit? 11 ya. Oke, lanjut. Kalau kita merujuk kepada undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui dikti, biasanya rujukannya pada pasal 53 Undang-Undang Dikti. SPM Dikti terdiri dari SPMI dan SPME. Jadi ada sistem penjaminan mutu internal, itu yang dilakukan secara internal seperti yang kami lakukan. Tetapi ada juga yang disebut dengan sistem penjaminan mutu eksternal. Ini biasanya dilakukan oleh apa? Ini biasanya dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional atau ada yang disebut dengan LAMNIK, Lembaga Akreditasi Mandiri. Supaya apa? Supaya nanti ijazah yang diperoleh itu ijazah yang apa? Sah, bisa dipakai di mana saja. Suatu saat ada orang alor di sini. Ada? Orang tuanya telepon dari alor. Waktu itu kita belum masuk kepada lembaga akreditasi. Mereka telepon, Pak, ijazah anak kami tidak bisa diverifikasi secara sistem komputer. Saya bilang kalau sudah sistem komputer, sampai dunia kiamat juga tidak akan muncul. Mengapa? Karena waktu itu kita belum masuk kepada sistem akreditasi yang memungkinkan ijazah dari setiap tamatan itu bisa diverifikasi atau dilihat dalam komputer. Waktu itu kita masih tanda tangan oleh dirjen, masih sifatnya belum masuk kepada apa digitalisasi, sehingga waktu dicek oleh penerimaan pegawai baru, ini ijazahnya tidak bisa dilihat di komputer, sehingga mereka sulit masuk ke apa tes pegawai negeri. Lalu ada informasi dari awal. Nah, dalam waktu yang singkat saya harus ke Departemen Agama dan urus izin dalam arti surat keterangan, lalu dikirim ke mereka. Baik, jadi SPMI tidak lain adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perhatikan kata sistemik. Artinya setiap kegiatan itu saling berhubungan.
Itu berbeda dengan sistematis. Tolong dibedakan sistemik dengan sistematis. Kalau sistematis itu dia beraturan, tetapi sistemik itu artinya bahwa antara satu komponen dengan komponen yang lain saling berhubungan. Ya, dengan demikian siapapun tidak bisa berkata bahwa karena saya sekolah ini bisa diakreditasi dan lain sebagainya. Tidak bisa. Karena apa? Dia sistemik. Misalnya ada yang mungkin perannya tidak terlihat, nanti akan disampaikan oleh ibu siapa itu, Ibu Restu, yang mungkin tidak terlihat, tetapi peran mereka sangat mempengaruhi dalam proses akreditasi. Walaupun peran mereka tidak terlalu nampak, tetapi hasil kerja mereka itu terasa. Nah, oleh karena itu, SPB itu sifatnya apa? Sistemik. Ada penyelenggara, ada sesti dan lain sebagainya. Semua punya kontribusi. Tidak ada yang tidak berkontribusi. Semua punya kontribusi. Jadi tidak bisa kita berkata, oh karena saya, nggak bisa. Semua punya kontribusi dalam kaitan dengan akreditasi baik program studi, entahkah itu S1, S2, semua punya kontribusi. Karena apa? Dia sifatnya sistemik. Tadi mutu itu apa? Pola pikir, sikap, dan apa? Berdasarkan standar dikti. Misalnya, saya kasih contoh. Standar dikti untuk proses perkuliahan itu 16 kali pertemuan mingguan. Kalau dilaksanakan di luar itu, maka tidak tercapai standar dikti. Itu salah satu contoh misalnya ya. Artinya dia tidak bersesuaian dengan standar dikti. Misalnya kuliah dilakukan dalam waktu 1 minggu misalnya. Yang ban minta atau dikti minta itu bukan jam, tetapi minggu. Pertemuan mingguan. Maka kelas antara itu ada 8 minggu. Kalau per semester maka 16 minggu. Jadi kalau Anda kuliah sampai 16 kali pertemuan, maka Anda memenuhi standar dikti. Standar dikti, Anda sesuai dengan standar dikti. Pola pikir, tindakan, perbuatan yang sesuai dengan standar dikti. Jadi kalau nanti Anda selesai, jangan kelola sekolah yang mungkin 1-2 hari kuliah, langsung mereka diizinkan untuk apa? Buat skripsi. Nah, itu tidak sesuai. Itu kelas penyamun gitu. Saya bilang saya saja untuk menyelesaikan program doktor, saya di kereta itu berdiri dari Jatinegara sampai Semarang. Sehingga saya tidak suka kalau kelasnya hanya 1-2 minggu sudah selesai. Oke, kita lanjut. Ya, ini kita sampaikan supaya mahasiswa tahu kalau misalnya 16 kali kuliah, tugas-tugas, itu semua dalam rangka memenuhi standar dikti. Lanjut ya, supaya saya tidak lama di sini. Lalu kita tambahkan lagi dengan pengertian. Sumber lain mengartikan bahwa sistem penjaminan mutu internal itu tidak lain adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ada pasal 50 ayat 6 dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca ya. Lalu penjaminan mutu adalah perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan. Jadi mulai dengan apa? Rencana dulu. Setelah rencana kemudian diterapkan. Nanti ada kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh Pak Ketua dan seterusnya. Jadi mulai dengan perencanaan, penerapan, pengendalian, dan sampai kepada pengembangan standar.
Jadi semua kita berada pada kontrol pemerintah dalam hal ini memperhatikan mutu. Salah satu bangsa kita itu dikenal bangsa yang meremehkan mutu. Maka kalau Anda jalan-jalan di tempat-tempat tertentu, kualitas bangunan, kualitas terowongan dan sebagainya itu campurannya tidak bagus. Mungkin bangun beberapa bulan kemudian sudah rontok dan lain sebagainya. Karena apa? Meremehkan mutu. Gunting yang Anda beli di pasar misalnya, atau gunting kuku kalau Anda beli di Alfamart itu tidak mampu untuk memotong kuku kita. Waktu saya beli di Jogja, saya bilang ini baru tetapi kok susah. Coba kalau bangsa yang lain, Jepang misalnya, Amerika, Singapura, wah itu bagus. Jadi sampai kepada obeng juga kalau kita pakai sekali itu sudah rusak. Coba yang lain, negara-negara yang lain, itu sangat bagus itu. Nah, itu tanda bagaimana kualitas mutu di negara kita memang masih jauh. Ya, tadi itu budaya mutu, pola pikir, pola sikap, pola perilaku berdasarkan standar dikti. Jadi standar dikti itu apa? Pertama kita melihat ada yang disebut dengan standar pendidikan dan pengajaran. Ada 8 standar. Maksudnya pola pikir, sikap dan perbuatan kita mesti sesuai dengan standar dikti. Standar dikti dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan standar pendidikan dan pengajaran. Pendidikan itu misalnya kuliah. Saya dosen-dosen di sini, mereka yang masih S1 dikirim untuk melanjutkan studi, ambil magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, itu masih bagian dari pendidikan. Tetapi pengajaran itu proses belajar mengajar. Sehingga nanti dari sisi kualitas dosen, seberapa dosen yang punya gelar magister, gelar doktor dan lain sebagainya. Lalu nanti dilihat lagi seberapa dosen yang punya jabatan fungsional sampai kepada lektor kepala dan profesor. Nah, kalau ke lektor kepala dan profesor itu tidak gampang. Jadi ada 8 standar khususnya untuk pendidikan dan pengajaran. Ada standar kompetensi lulusan, ini juga ada standar lagi yang harus ditentukan. Tapi sekedar Anda tahu saja. Lalu ada standar isi pembelajaran, materi yang disampaikan oleh setiap dosen. Seperti apa standar isi yang mereka sampaikan. Nanti akan ada kontrol dari Pak Ketua dan seterusnya dari bidang akademik. Lalu standar proses pembelajaran. Misalnya, proses pembelajaran dilakukan 16 kali pertemuan. Lalu ada yang pertemuan 9 kali. Apa itu sesuai? Sesuai mutu? Sesuai? Tidak sesuai. Kenapa? Dalam ketentuan itu harus apa? 16 kali. Tapi kalau kita sekian kali pertemuan kita selalu bilang amin gitu ya. Nah, tidak sesuai standar. Ada yang datang terlambat pulang lebih cepat. Saya juga kadang begitu ya. Tapi biasanya ada alasan-alasan tertentu saya pulang lebih cepat. Jadi ada dosen yang datang terlambat, pulang lebih dulu. Atau mengakhiri kelas belum waktunya. Nah, ini juga bicara tentang standar nih. Standar pertemuan harus berapa? Kalau 2 SKS maka berapa menit dipakai? Kita bicara standar. Ada standar proses dan seterusnya. Ada 8 standar yang mesti kita perhatikan. Lalu dalam standar yang lain ada yang disebut dengan standar penelitian. Jadi standar pendidikan dan pengajaran itu ada 8. Standar penelitian juga ada 8 standar. Misalnya standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, sampai kepada standar pembiayaan, standar sarana prasarana untuk mengadakan penelitian. Apakah ada dana untuk mengadakan penelitian? Kalau dosen melakukan penelitian, apakah dia punya dana? Sehingga di sekolah teologi, ya
terkendala dalam mengadakan penelitian karena harus ada dana penelitian. Ya ini bukan curhat ya, bedakan. Jadi memang lembaga menyiapkan dana untuk penelitian, sehingga kalau kita melihat dalam bagian ini kita memang harus banyak berjuang supaya dosen-dosen punya penelitian. Tetapi penelitian itu berkait dengan apa? Dana yang harus dikeluarkan. Jadi ada standar hasil penelitian harus ditentukan. Standarnya seperti apa sehingga dosen-dosen melakukan penelitian itu harus sesuai dengan standar. Biaya juga demikian. Berapa biaya yang disiapkan? Ada penelitian dosen bersama mahasiswa atau penelitian dosen saja? Karena nanti ada penelitian mahasiswa. Coba nanti kalau karena Anda yang undang saya bicarakan, tolong HP-nya di ya. Karena Anda harus hargai. Karena saya diundang oleh Anda untuk saya bicara ini. Saya bukan orang gila di sini. Nanti Anda juga sama. Kalau misalnya Anda sudah menjadi dosen kerja di ISTP itu begini. Jadi kalau Anda sekarang tidak menghargai, ya suatu saat Anda juga sama. Itu tidak berarti bahwa saya dulu tidak memberi perhatian kepada orang yang bicara di depan. Lalu ada yang disebut dengan standar pengabdian kepada masyarakat. Tadi kan kita bilang mutu itu pola pikir, perbuatan, sikap yang bersesuaian dengan standar dikti. Jadi standar dikti itu ada apa saja? Yang sana standar dikti itu ada standar apa? Standar apa saja? Nah, di sini masih baru? Pikir, pola sikap, pola perilaku. Ya itu pengertiannya. Jadi kalau mutu itu pola pikir kita, sikap, perbuatan sesuai dengan standar. Kalau sesuai dengan standar, bolehkah saya duduk di meja sambil ceramah kepada Anda? Tidak ya? Ada tertulis? Tidak ada tertulis. Kalau begitu buat standarnya. Penceramah dosen tidak boleh duduk di atas meja sambil mengajar. Itu berarti pernyataan standar. Sehingga ketika dosen melakukan itu atau penceramah melakukan itu, dia secara standar ada pernyataan standar. Jadi saya beritahu ada standar pendidikan dan pengajaran, ada 8 standar di sini ya. Lalu yang kedua ada standar penelitian, 8 standar. Kemudian standar pengabdian kepada masyarakat ada 8 standar. Jadi semuanya berapa? 8 kali 3. 24 standar. Nanti 24 standar itu kita kembangkan lagi formulir. Maka tadi itu menyerahkan anggota tubuh saya sudah tidak mampu lagi jari-jari saya. Karena butuh sekretaris, tapi kita yang langsung begitu. Sehingga saya sudah memang tidak mampu lagi untuk ketik-ketik itu. Jadi setiap 8 standar itu kita mesti membuat form-formnya. Belum lagi PPEP, penetapan, pelaksanaan, perencanaan sampai kepada pengendalian. Jadi di bagian ini juga tidak mudah, kerja yang sulit juga. Tapi kalau orang yang mengerti dibilang gampang. Seperti Prada 2 bilang gampang karena dia mengerti. Ya, jadi ini ada standar pengabdian kepada masyarakat. Ada semester siapa yang pernah bersama-sama kami di bawah jembatan? Siapa Lasih? Pernah sama-sama? Oh, dia tidak ikut ya. Ada yang pernah ikut bersama-sama ke di bawah jembatan itu? Dengan saya maksudnya mata kuliah pendidikan agama Kristen multikultural. Tidak ada di sini ya. Di bawah ikut. Bagaimana waktu kamu pimpin mereka nyanyi? Kira-kira kamu susah enggak? Karena mereka itu kan Islam. Ya itu makanya secara singkat saja mereka mengutak-utak bagaimana mendapatkan lagu yang pas untuk mereka itu. Tapi mereka bisa. Oke. Ya, jadi ada 3 standar yang mesti kita harus ikuti dalam soal mutu. Lalu bisa terkoneksi dengan internet?
Bisa? Kamu bisa buka link yang pertama? Link yang pertama. Oke, halaman 9. Coba yang pertama kamu klik. Nanti akan disampaikan oleh Ibu siapa? Ibu Restu. Tapi coba kamu klik dulu. Bukan yang di atas, PDDT. Yang di atas. Yang link yang pertama, sorry, link yang pertama. Oh iya iya. Bisa? Lagi. Lalu ini. Jadi tadi ada SPMI dan SPME. Jadi sistem penjaminan mutu eksternal itu melalui Badan Akreditasi Nasional dan juga ada lembaga akreditasi mandiri. Nanti mereka yang akan mengakreditasi program studi. Apakah sesuai atau tidak? Tetapi yang satunya adalah PDDikti. Itu data-data dari dosen dan mahasiswa harus direkam di sana. Maka ini bagian dari apa? Sistem penjaminan mutu internal. Coba. Ya. Sinyalnya nggak bagus. Oh, jamnya nggak bagus. Udahlah, lanjut saja ya. Ya maksudnya kalau misalnya anda ingin tahu apakah anda mahasiswa yang tercatat di sini, klik saja di sini. Lalu anda cari nama anda. Kalau anda mau cari dosen, seperti apa dosen, jabatan fungsionalnya seperti apa, anda klik di sini. Anda klik di sini dan tulis nama dosen, anda akan ketemu. Sama dengan ada dosen yang bertanya, Pak, ini kok dia asisten ahli di salah satu website. Lalu saya bilang, ya itu dulu. Itu data yang ditampilkan di website itu dulu. Tapi kalau kita melihat di PDDikti, maka dia sudah mengalami perubahan. Jadi Anda ketik di sana, dosen atau mahasiswa. Kalau Anda masuk mahasiswa, Anda ketik saja nama Anda, dia akan muncul. Dengan demikian Anda tahu bahwa Anda mahasiswa di STT IKSN dan siapa saja bisa akses. Mengapa demikian? Karena pemerintah memperhatikan mutu. Semalam saya cari ketua panitia, Martinus apa? Iya, saya lihat tuh ada dari Universitas Nusa Cendana yang sama marganya dengan dia, tetapi yang dia ada di STT. Oke ya. Jadi kalau misalnya ada yang ragu dosen-dosenmu, cari saja di PDDikti. PDDikti keluar, Anda klik. Kalau mahasiswa baru belum. Anda ketik nama Anda di situ sampai kapan pun tidak muncul. Kecuali Anda ketik SMA asal Anda. Tidak tahu apakah itu bisa didikti, nanti dijelaskan oleh siapa. Tapi saya hanya menyatakan bahwa baik SPMI yang ada di setiap lembaga atau perguruan tinggi maupun akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional dan lembaga akreditasi mandiri itu masih terkait dengan PDDikti, juga adalah bagian dari sistem penjaminan mutu yang khusus merekam seluruh kegiatan mahasiswa dan dosen. Dosen lakukan apa? Ada di PDDikti. Mengajar mata kuliah apa saja, mahasiswa belajar mata kuliah apa saja, ada di PDDikti. Gitu ya. Sehingga waktu Anda selesai, tinggal orang cek saja. Baik, kita lanjut ya. Apakah sudah jam atau masih ada waktu? Masih 20 menit ya. Tapi jangan dipotong-potong. Tadi kan dikasih waktu yang dulu. Ya, jadi tadi ini saya sudah sebut. Jadi kita lewatkan saja. Yang ingin saya tekankan adalah bagian ini ya. Di dalam PDDikti paling tidak kegiatan pembelajaran kita ketahui. Nanti dijelaskan secara lengkap oleh Restu, lalu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga kalau saya masuk ke PDDikti, saya masih kurang di pengabdian kepada masyarakat dan penelitian. Kalau pembelajaran ada dari tahun 2010, saya mengajar mata kuliah apa ada di sana. Tapi kalau masuk untuk pengabdian kepada masyarakat, penelitian memang tak ada. Oleh karena itu kami harus mengadakan pengabdian kepada masyarakat
lalu penelitian yang kemudian terekam dalam apa? Dalam pangkalan data pendidikan tinggi yang disingkat dengan PDDikti. Jadi PDDikti adalah bagian dari mutu. Oke, jadi misalnya ada dosen yang keluar di sini, ya nanti juga dinyatakan di PDDikti bahwa dia sudah keluar. Nanti ada keterangan dosen ini sudah tidak aktif lagi di STT IKSM Santosa. Mahasiswa juga demikian. Sehingga waktu akreditasi kita tidak bisa bohongi tim akreditasi, mereka udah tahu dari PDDikti di pangkalan dikti. Ya, ada berbagai istilah yang dipakai di perguruan tinggi. Ada yang menggunakan unit SPMI seperti di sini kita menggunakan unit SPMI. Ada juga yang menggunakan unit penjaminan mutu internal atau disingkat UPI. Ada juga yang menggunakan lembaga penjaminan mutu. Kalau lembaga penjaminan mutu maka sudah meningkat lagi untuk mengurus izin dan lain sebagainya, sehingga mereka punya hak untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan memberi sertifikat. Misalnya kita mendirikan lembaga penjaminan mutu di STT ini, maka kita bisa mengadakan sebuah pelatihan pengembangan diri, katakanlah 1 bulan, lalu pesertanya membayar, sekolah dapat uang. Mengapa kita bisa menyelenggarakan itu? Karena kita punya izin untuk lembaga penjaminan mutu. Misalnya pelatihan dosen-dosen untuk mereka mendapat sertifikat AA, Apply Approach. Oke. Tadi saya juga sudah katakan bahwa kita ada evaluasi mandiri yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak luar, ada PAN PT, tetapi juga ada LAMDIK. Jadi setiap sekolah akan dievaluasi secara eksternal oleh 2 lembaga ini, Lembaga Akreditasi Mandiri dan Badan Akreditasi Nasional. Dan institusi misalnya diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Sementara program studi di sini mahasiswa program studi apa? Yang sana program studi apa? Yang sini barisan ini ada PHK di sini. Coba yang angkat tangan PHK. Kira-kira sudah program studi ini sudah diakreditasi belum? PHK di sekolah ini sudah diakreditasi? Kalau tidak diakreditasi maka jasa kalian tidak berguna. Gitu ya? Jadi nasib Anda ada di situ, cek. Kalau Anda mau pilih sekolah, cek apakah program studi tersebut sudah akreditasi atau belum. Ada di website sekolah, Anda bisa lihat di situ. Sertifikat akreditasi. Ada program studi dan juga ada lembaga. Silakan nanti selesai ini Anda cek di website sekolah atau juga bisa di website SPMI. Ada yang disebut dengan akreditasi unggul, itu yang sedang kita rencanakan itu yang paling top itu disebut unggul, akreditasi unggul, yang terbaik itu. Tetapi turun lagi ada yang disebut dengan baik sekali. Kita belum sampai ke situ. Lalu berikutnya adalah akreditasi baik. Kita berada pada akreditasi baik. Ini kayak saya itu mengajar gitu. Kalau ada yang ngantuk gitu ya. Baik, tetapi sudah bisa dipakai untuk apa? Tes pegawai. Anda bisa pakai jasa itu untuk tes pegawai negeri, walaupun masih statusnya baik. Kalau dulu disebut C, ada A, B, C. Sekarang tidak pakai itu lagi, lebih pakai kualitatif. Baik sekali, unggul. Jadi status program studi yang ada di kita masih pada level apa? Baik, akreditasi baik. Itu sudah bisa menolong Anda untuk pemenuhan doa Bapa kami. Berikanlah kami hari ini. Ya, kalau Anda pegawai negeri gajinya kan ada setiap bulan. Tapi kalau belum pegawai negeri, jual daging babi. Ya itu bercanda. Ya jual daging babi itu tidak apa-apa. Ini direkam ya. Tapi untuk kalangan kita kan, tidak apa-apa. Kalau kalangan ini juga, kita kan di Kristen. Oke, ini dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. Kita lanjut lagi.
Kalau sudah ini nanti saya diperingatkan ya. Ya, ada macam-macam lembaga akreditasi mandiri. Untuk Anda tahu saja. Pertama ada yang disebut dengan lembaga akreditasi pendidikan tinggi kesehatan. Biasanya ini mereka yang ambil kesehatan. Disebut dengan LAM PT Kes. Apakah kita masuk ke sana? Tidak, karena kita bukan kesehatan. Oke. Ada juga lembaga akreditasi mandiri ekonomi manajemen bisnis dan akuntansi. Disingkat dengan nama LAMEMBA. Kita tidak masuk ke sana. Jadi untuk akreditasi, PAK tidak diakreditasi oleh LAMEMBA. Teologi juga begitu. Lalu yang ketiga ada lembaga akreditasi mandiri kependidikan atau yang disebut dengan LAMDIK. Nah di sini kita ada di sini. Jadi nanti kita diakreditasi oleh Badan Akreditasi Mandiri yang disebut dengan LAMDIK. Nah, salah satu asesornya adalah ketua kita, asesor LAMDIK. Mereka adalah penilai LAMDIK. Jadi STT program studi pendidikan agama Kristen itu nanti kita diakreditasi oleh lembaga akreditasi pendidikan yang disebut dengan LAMDIK. Kalau program studi teologi mungkin masih di BAN. Ada yang ambil program studi teologi? Ada? Ya, mereka diakreditasi oleh BAN PT. Karena belum ada lembaga akreditasi khusus untuk teologi. Kalau pendidikan sudah ada, maka kita yang pendidikan agama Kristen masuk ke pendidikan itu. Ada biologi juga diakreditasi oleh LAMDIK. Bahasa Inggris juga diakreditasi oleh LAMDIK. Lalu ada lembaga akreditasi mandiri sains dan seterusnya, ada LAMSAMA. Kemudian yang terakhir lembaga akreditasi mandiri informatika dan komputer. Ya, itu hanya sekedar Anda tahu saja bahwa ada macam-macam akreditasi mandiri. Dulunya hanya Badan Akreditasi Nasional, tetapi dikembangkan lagi menjadi lembaga akreditasi mandiri. Oke, kita ada pada LAMDIK. Nilai yang kita peroleh untuk sampai kepada unggul itu nilainya antara 361 sampai 400. Itu juga dihitung dari PKM, penelitian dan lain sebagainya. Baru nanti mencapai 361 itu. Jadi kalau sudah mencapai 361, misalnya mahasiswa ada penelitian juga, dosennya juga ada penelitian, mahasiswa ada PKM, dosennya juga ada PKM. Sudah terbantu itu. Kalau tidak ada memang susah. Susah kita mendapat poin yang lebih besar untuk sampai kepada baik sekali dan unggul. Tapi kita optimis bahwa Pak Ketua sekarang punya gerakan untuk menuju ke unggul, sekolah unggul. Maka otak harus unggul juga. Lalu baik sekali nilainya antara 301 sampai 360. Lalu tidak terakreditasi itu nilai yang diperoleh dalam akreditasi itu hanya mencapai 200. Tadi ada pendidikan dan pengajaran, yang kedua apa? PKM, penelitian, yang ketiga yang ketiga PKM, pengabdian kepada harus dosen lakukan, harus juga mahasiswa lakukan, supaya ada poin. Kalau tidak kita kurang di sana. Kita selalu kurang di penelitian dan PKM. Ada penelitian berupa penulisan artikel ilmiah, bisa diterbitkan di jurnal, baik jurnal yang sifatnya untuk yang ilmiah maupun di PKM. Oke, jadi itu berarti perjuangan kita bersama. Lalu yang terakhir, sebelum yang paling terakhir, supaya tidak mengantuk lagi, ya, saya lihat ada yang sudah mengantuk. Yang disebut dengan dokumen sistem penjaminan mutu internal yang kita hubungkan dengan STT kita, STT Ikatan Transportasi. Ada dokumen yang disebut dengan dokumen SPMI 1 atau buku 1 itu kebijakan. Jadi apa saja kebijakan itu tercover dalam buku yang disebut buku kebijakan. Oke, ada manual, ada standar mutu, ada isyarat dari tanah, forum mutu, dan buku non akreditasi. Baik,
ada formulir, ya kira-kira seperti begini ya. Lalu yang terakhir saya minta kepada Anda, nanti kalau saya minta kepada Anda untuk mengisi kuesioner, tolong Anda isi secara baik ya, karena dalam rangka untuk apa? Meminta penilaian Anda. Proses pembelajaran dengan dosennya seperti apa? Nanti Anda tulis dosen, nama dosennya, itu tidak akan mempengaruhi nilai Anda. Jadi saya bilang jangan takut isi kuesioner, karena Anda akan melihat, menilai dosen Anda. Saya kira demikian dulu karena waktu sudah cukup. Nah, saya cukup sampai di sini. Demikian dulu dari saya, dari bagian sistem penjaminan mutu internal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi ingat, akreditasi itu peran kita semua, tidak satu orang, peran kita semuanya. Jadi jangan sampai Anda menyatakan bahwa hanya Anda yang punya peran, itu tidak boleh. Itu catatan dari saya sebagai bagian dari Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan.